Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayusri Wahyuni Hamsa, STMMT. Saat ini saya aktif sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya mengabdi di Unsuri Surabaya pada tahun 2014 dan diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2017. Sehingga sampai dengan saat ini saya telah mengabdi di Unsuri Surabaya kurang lebih 12 tahun. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026 dalam bidang pengajaran. Dan pada kesempatan ini pula, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah dan Pondasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah MKB 414104 berbobot 4 SKS yang terbagi atas 3 SKS teori atau pembelajaran di kelas dan 1 SKS pembelajaran praktikum. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah Student Centered Learning atau SCL dengan metode pembelajaran berupa Case and Problem Based Learning serta Collaboration Learning dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, penugasan, serta praktikum. Mata kuliah ini membahas materi terkait sifat dan indeks properti tanah, klasifikasi tanah, permeabilitas dan rembesan pada tanah, serta kuat geser, kuat tekan, dan tegangan efektif pada tanah. Selain membahas konsep dasar mekanika tanah, mata kuliah ini juga memperkenalkan dasar-dasar pondasi yang meliputi jenis, fungsi, dan prinsip dasar perencanaan pondasi. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengacu pada CPL program studi, yaitu diantaranya CPL 1, CPL 4, CPL 7, dan CPL 10. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau CPMK terbagi pada 5 CPMK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan tanah, sifat tanah, indeks properti tanah, serta sistem klasifikasi tanah sebagai dasar analisis geoteknik. Pada CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisa perilaku tanah yang meliputi permeabilitas, rembesan, tegangan efektif, kuat geser, dan kuat tekan tanah. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu melaksanakan pengujian laboratorium mekanika tanah sesuai standar, mengolah serta menginterpretasikan hasil pengujian untuk menentukan parameter tanah. Pada CPMK 4, mahasiswa mampu memahami jenis, fungsi, dan prinsip dasar perencanaan pondasi sesuai dengan kondisi tanah. Pada CPMK 5, mahasiswa mampu mengomunikasikan hasil analisis dan praktikum secara ilmiah dalam bentuk laporan maupun presentasi dengan menunjukkan sifat profesional secara kerja bersama dan tanggung jawab. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu berupa delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, di samping melakukan presentasi interaktif di kelas guna meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui sistem akademik lms.unsuri.ac.id, saya membagikan RPS kontrak perkuliahan, materi perkuliahan yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya membangun interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta simulasi praktek. Pada asesmen yang saya lakukan dalam mata kuliah ini berdasarkan penilaian formatif, yaitu dalam bentuk kuis, tugas individu, tugas kelompok, berupa project atau case study, serta penilaian observasi sikap. Selain itu, terdapat juga penilaian sumatif berupa UTS, UAS, dan laporan praktikum akhir.
Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi karya saya sendiri yang sudah ter-ISBN dalam bentuk buku ajar dengan judul Mekanika Tanah dan Fondasi, serta sumber referensi lain dari para ahli. Dengan mempertimbangkan kebaharuan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, saya memilih menggunakan sumber-sumber jurnal bereputasi sebagai sumber referensi tambahan pada mata kuliah saya. Kita akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Tanah dan Fondasi dengan materi pada pertemuan kelima, yakni klasifikasi tanah menggunakan metode American Association of State Highway and Transportation Official atau ASTO. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi harapan saya kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah saya pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem klasifikasi yang pertama, yaitu sistem klasifikasi United Soil Classification System atau USCS. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang sistem klasifikasi kedua, yaitu sistem klasifikasi ASTO. Sebelumnya, saya ingin kita refresh sedikit ya. Ingin kalian barangkali ada yang masih ingat terkait dengan sistem USCS? Saya Ibu. Jadi USCS itu merupakan sistem klasifikasi tanah yang mengelompokkan tanah berdasarkan distribusi ukuran, sifat plastisitasnya untuk mengetahui karakteristik serta perilaku tanah dalam pekerjaan geoteknik. Oke, terima kasih Mbak Intan. Jadi itu adalah gambaran singkat dari Mbak Intan terkait dengan sistem USCS. Jadi kalau sistem USCS itu memang lebih terarah pada klasifikasi tanah secara general, secara umum untuk pekerjaan-pekerjaan geoteknik. Nah, kalau ASTO ini kita nanti lebih fokusnya pada klasifikasi untuk perkerasan jalan atau pada transportasi ya, pada bidang transportasi. Oke, kita masuk aja ya, langsung ke sistem ASTO. Oke, ini ya. Jadi klasifikasi tanah metode ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official. Kalau kita di sini biasanya Bina Marga ya. Kalau di PU Bina Marga. Nah, ini kalau di Amerika mereka ini officialnya ya. Jadi kalau sistem ASTO ini dikembangkan itu pada tahun 1929. Ya, pada tahun 1929. Nah, ini mungkin yang agak berbeda dari sistem USCS. Kalau sistem USCS pengelompokannya tidak dalam bentuk ini ya. Nah, ini dia kalau di ASTO pengelompokan itu klasifikasinya dibagi dalam A1 sampai A7 ya. Jadi kalau di ASTO mungkin sama dengan USCS, tanah itu dibagi dua kelompok, yaitu tanah berbutir halus dan tanah berbutir kasar. Sama halnya dengan di ASTO juga begitu, dikelompokkan dalam dua kelompok. Hanya yang membedakan di sini, kalau klasifikasi ASTO itu kita terbagi dari A1 sampai A7 ya. Yang mana A1 ini masuk dalam kategori tanah berbutir kasar, A1 sampai A3. Itu termasuk dalam kategori tanah berbutir kasar. Sedangkan kalau A4 sampai A7 ini masuk dalam kategori tanah berbutir halus atau lempung lanau ya. Nah, di sini untuk A1 sendiri itu ada subkelasnya. Terbagi lagi ada A1A, A1B. Demikian juga di A2. Ada subkelasnya. Kemudian di A7 juga ada subkelasnya. Ya. Nah, yang menyamakan antara sistem ASTO dan sistem USCS bahwa yang digunakan adalah hasil laboratorium dari ini analisa saringan atau SIF analysis dengan uji batas Atterberg. Kedua-duanya memakai uji ini, ya, memakai uji ini. Nah, ini mungkin tabel ASTO secara keseluruhan. Ya, bisa kalian lihat di sini
Kalau misalnya di sini tertulis 50 max, berarti yang dari saringan 50%-nya. maksimal 50%. Kira-kira kalau 65% masuk tidak? Tidak ya, karena di situ dibatasi hanya 50 max. Ya, gitu ya. Coba kalau yang ini, misalnya 36 min, berarti gimana? Yang masuk dari saringan tersebut minimal 36 dari kalau lebih. Benar, berarti kalau minimal 36 ya yang tersaring. Jadi kalau dia lebih dari 36 min, masuk gitu ya. Sudah ya, yang lain paham ya? Itu terkait dengan analisa saringan. Sekarang itu ya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Jadi ini adalah tabel dari ASTO. Nah, ASTO ini pengerjaannya, analisanya lebih sederhana dibandingkan dengan USCS. Ya, dia lebih sederhana ya, tidak terlalu banyak. Jadi kalian hanya menganalisa ini aja, tabel ini aja. Ya, mungkin ini ada sedikit catatan di kelompok A7. A7 ini kan ada terdiri dari subkelas A75 dan A76. Ya, ada A75, A76. Nah, tentu kalian harus menentukan dari kedua ini, A75 dan A76 ini kira-kira mana yang sesuai dengan jenis tanah yang kalian analisa. Nah, itu caranya kalian lihat di sini. Jika plastik limitnya lebih besar dari 30, maka dia adalah A75. Tapi kalau plastik limitnya kurang dari 30, berarti dia masuk A76. Itu ya. Jadi ini adalah tabel dari klasifikasi ASTO. Oke, sekarang ini mungkin secara lebih ini ya. Kalau tadi agak kecil, nah ini Ibu perbesar biar kalian nanti tidak susah untuk melihatnya. Ini sama aja ya dengan uraian yang tadi. Saya lanjut. Nah ini nih catatannya, ini adalah grup indeks, rumus dari grup indeks ya, yang tadi grup indeks yang ini ya, cara menentukan grup indeks yang ini ya. Nah ini adalah rumusnya, F dikurang 35 dikali 0,2 dan seterusnya sampai PI kurang 10. Nah F itu apa? F itu ada persen lolos saringan nomor 200 ya. Nah, jadi di sini F itu adalah persen lolos saringan nomor 200. Kemudian LL itu liquid limit atau batas cair. Kemudian PI atau plastik indeks plastis ya. Jadi ini mungkin apabila nilai indeks kelompok semakin tinggi, maka semakin berkurang ketepatannya dalam pemilihan penggunaan tanah tersebut. Jadi gradasi tanahnya itu jelek ya untuk dipakai sebagai bahan subgrade pada perkerasan jalan. Subgrade itu tanah dasar ya, pada saat perkerasan jalan. Oke, ini adalah beberapa aturan terkait dengan grup indeks ya. Kemudian, nah ini mungkin agar bisa lebih sama-sama memahami ya, bisa mungkin kita mencoba mengerjakan terkait dengan analisa dari suatu contoh tanah. Jadi ini kebetulan saya dapat data tanah dari satu lokasi proyek ya. Di sini sudah ditentukan, sudah melalui proses uji laboratorium, uji saringan dan uji Atterberg ya. Nah, uji saringannya itu diperoleh data bahwa saringan nomor 200-nya adalah yang lolos itu 75%. Kemudian sudah dari uji Atterberg-nya didapat liquid limitnya sebesar 54% dan plastik indeksnya sebesar 23%. Jadi ini data dapatnya dari uji laboratorium. Bukan data kira-kira ya, tapi uji data laboratorium. Nah ini di sini kalian diminta untuk menentukan sistem klasifikasinya dengan menggunakan ASTO. Nah langkah-langkahnya seperti apa? Ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat bersama. Jadi data sudah kalian peroleh kan ya. Sekarang kita bisa mengerjakan seperti ini. Nah ini kalian lihat dulu. F-nya yang lolos saringan nomor
200 itu berapa persen tadi? 75%. 75% itu lebih besar apa lebih kecil dari 35? Lebih besar. Karena dia lebih besar berarti dia masuk pada kategori tanah berbutir halus. Berarti masuk pada ini ya. Nih. Tanah lempung atau lanau. Nah, jadi karena dia lebih dari 35%, berarti kemungkinan dia masuk dalam klasifikasi A4, A5, A6, atau A7. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Data yang kita peroleh ya apa? Ternyata liquid limitnya 54% Bu Yayu. Ya, kita lihat lagi liquid limitnya 54%. Nah, ini tadi sudah ya. Di atas 37%. Ini kan minimal 36 berarti masuk ya. Masuk di kategori tanah lempung. Sekarang kita lihat liquid limitnya. Tadi berapa persen? 54. Ya, berarti kita lihat sini kira-kira masuk yang mana? Ini ada maksimal 40, maksimal 41, maksimal 40. Masuk yang mana? Masuk yang ini ya, A7, yaitu minimal 41. Berarti kalau 45, maksudnya kalau ini kan nggak masuk ya. Ini kan maksimal hanya sampai 40 ya. Jadi masuk di sini. Berarti tanah itu adalah masuk di klasifikasi A. Nah, A7 sendiri terbagi ada A75 dan A76. Yang mana kira-kira? Nah, yang mana kira-kira? Ini bisa kalian lihat. Untuk menentukannya kalian harus memakai rumus ini. PL sama dengan plastik limit sama dengan liquid limit dikurang plastik index. Ya. Nah, plastik indexnya tadi kan nilainya sudah ada, liquid limitnya 54 ya. Kemudian plastik indeksnya adalah 23. Sehingga dikurang adalah 31. Karena 31 berarti PL-nya kan kurang. PL-nya lebih besar dari 30. Kalau PL-nya besar dari 30, maka masuk dalam klasifikasi A75. Jadi, tanah yang ada itu masuk dalam A75. Nah, cukup sederhana ya dibandingkan dengan cara USCS. Ya, ini lebih sederhana, hanya saja ini saya tekankan lagi rumusnya biasanya dari hasil ini kemudian didapat nilai 19. Nah, kalian bisa menulisnya seperti ini. A75 dalam kurung 19. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut, tanah yang digunakan untuk perkerasan ini adalah buruk ya, kurang baik ya, karena nilai ininya, GI-nya sangat tinggi, 19. Batas maksimalnya kan 20 ya. Nah, ini ternyata 19. Jadi pengertiannya kurang lebih sesederhana ini aja. Ya gimana? Paham ya? Paham sampai sini ya? Nah, mungkin yang bisa kalian pahami lagi, jika ada kondisi tanah seperti ini itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Apakah tidak usah membangun suatu proyek di situ karena kondisi tanahnya ternyata buruk, GI-nya 19. Nah, jadi cara yang bisa kalian lakukan yaitu dengan soil improvement atau perbaikan tanah. Perbaikan tanahnya seperti apa? Ya kita bisa pakai sistem pemadatan atau misalnya mengganti material. Bisa juga mencampur material dengan bahan-bahan kimia lainnya, misalnya dengan semen. Atau mungkin biasanya juga sering lihat adanya biotekstil. Ya, itu bisa digunakan untuk mengantisipasi tanah yang buruk. Ya, tidak layak secara teknis gitu ya. Ini jadi, nah untuk soil improvement, perbaikan tanah dan lain-lain itu nanti akan kita pelajari di semester 7. Nanti ketemu lagi dengan Ibu ya terkait dengan metode perbaikan tanah. Seperti apa? Metode itu banyak metode terkait dengan perbaikan tanah. Baik, ini adalah ini mungkin yang terakhir ini
saya tampilkan tabel perbandingan ya antara sistem ASTO dan sistem USCS. Jadi ini saya ambil contoh misalnya jika di ASTO A1A kemungkinan di USCS-nya termasuk dalam klasifikasi GW dan GP. Ya, jadi ini adalah perbandingannya. Misalnya di ASTO klasifikasinya adalah A6, kemungkinan sangat mungkin itu dia termasuk dalam CL. Ya, jadi ini perbandingan antara sistem ASTO dan USCS. Baik, bagaimana ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Nah, ada yang bisa menyampaikan apa persamaan dari sistem USCS dan sistem ASTO? Saya Bu. Oke, Mas Radit, silakan. Menurut saya keduanya sama-sama digunakan untuk menentukan tanah berdasarkan karakteristiknya, di mana baik di USCS maupun ASTO tanah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tanah berbentuk kasar dan tanah berbentuk halus. Baik, terima kasih Mas Radit. Jadi itu ya, jadi itu persamaan yang pertama bahwa ASTO dan USCS itu sama-sama diklasifikasikan atas dua kelompok, yaitu tanah berbutir halus dan tanah berbutir kasar. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Oke. Keduanya juga menggunakan data hasil penguji laboratorium seperti analisis ukuran, butiran, dan batas Atterberg sebagai dasar klasifikasi. Oke, terima kasih Mas Arya. Ini persamaan kedua ya, bahwa keduanya menggunakan uji Atterberg dan Sieve Analysis ya untuk data awalnya. Itu tadi persamaannya. Ada yang bisa menyampaikan perbedaannya antara USCS dan ASTO? Oke, Mbak Syafa. USCS digunakan untuk pemeriksaan geoteknik secara umum, sedangkan ASTO lebih ditujukan untuk menilai tanah sebagai tanah dasar pada konstruksi jalan. Oke, makasih Mbak Syafa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, saya Bu, kalau USCS itu menggunakan simbol seperti JW, SV, CH, dan CL. Sedangkan ASTO mengelompokkan tanah berdasarkan kelompok antara A1 sampai A7 dan menggunakan nilai grup indeks sebagai indikator kualitas tanah. Baik, saya ucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran komitmen dan ikhtiar saya dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.